apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat agar apa yang akan Ibu sampaikan nanti dapat kalian terima dengan baik. Oke? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita harus Ayo, kita harus ada yang tahu tidak sebelum kita pelajaran apa yang harus kita lakukan? Benar, berdoa. Doa menurut agama yang kita anut masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Ibu punya yel-yel nih. Misalkan Ibu bilang 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, 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 semangat. Oke, kita ulang ya. Oke, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, 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 semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Tapi sebelum itu Ibu mau kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengetahui konsep bilangan berpangkat. Tujuan yang kedua, siswa dapat menuliskan bentuk dari bilangan berpangkat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Dan yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kegiatan pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, di sini Ibu sudah siapkan sepotong kertas dan sebuah gunting. Nah, Ibu minta ayo adik-adik semua siapkan kertas dan gunting. Sudah? Lalu kertasnya ini kita lipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setelah dilipat pada bagian tengahnya, kita gunting. Nah, pada percobaan pertama, Ibu mendapatkan 2 bagian kertas. Langkah yang kedua, 2 bagian kertas ini kita gabungkan, lalu kita lipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian seperti tadi, pada bagian tengahnya kita gunting. Nah, pada percobaan kedua ini, Ibu mendapatkan 1, 2, 3, 4 bagian kertas. Untuk percobaan ketiga, keempat, dan seterusnya, Ibu minta adik-adik semua sendiri mempraktekannya seperti contoh yang tadi Ibu sudah lakukan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Tadi pada potongan pertama, itu Ibu dapat 2 potong kertas. Pada potongan kedua, dapat 4 potong kertas. Nah, pada potongan ketiga, kira-kira berapa potong kertas yang didapatkan? Tadi Ibu suruh kalian untuk mempraktekannya sendiri. Kira-kira berapa potong kertas yang kalian dapat? Benar, 8 potong kertas. Dan pada potongan keempat, itu hasilnya adalah benar, 16 potong kertas. Kalian perhatikan pola yang dibentuk dari potongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada potongan pertama itu hasilnya 2 dan potongan kedua itu hasilnya 4. Nah, ini juga dapat dicari dengan potongan pertama dikali 2.
Dan potongan ketiga itu hasilnya adalah 8. Ini juga dapat dicari dengan potongan kedua dikali 2. Dan potongan keempat itu tadi hasilnya adalah 16. Dan ini juga dapat dicari dengan potongan ketiga dikali dengan 2. Bisa lihat kalau merupakan perkalian berulang dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jika kita memotong kertas tadi sebanyak n, maka yang akan dihasilkan itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali n. Nah, ini bisa juga ditulis dengan bilangan perpangkatan di mana 2 pangkat n. Wow. Nah, ini juga disebut dengan perpangkatan 2. Oke, coba adik-adik perhatikan angka berikut. Nah, kalau lihat angka yang seperti ini, kesannya ngantuk, pusing, malas ya kan? Karena kebanyakan angkanya. Nah, dengan belajar bilangan berpangkat, kita dapat menyederhanakan angka ini menjadi 9 pangkat 9. Wow. Nah, dari sini kira-kira ada yang tahu tidak bilangan berpangkat itu apa? Jadi, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Nah, secara matematis, bilangan berpangkat adalah bilangan yang dinotasikan dengan A pangkat N, di mana A dikalikan sebanyak N kali, dan A ini merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat. Misalkan begini, misalkan ibu punya angka 2 pangkat 4. Itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, contoh selanjutnya misalkan 3 pangkat 5. 3 di sini merupakan bilangan pokok dan 5 merupakan bilangan pangkat. Nah, sesuai definisi tadi, berarti 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya 243. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika terdapat perkalian dari 2 bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ingat ya teman-teman, jika bilangan pokoknya sama. Oke, coba kita buktikan sifat yang pertama ini. Apakah benar perkalian dari bilangan perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama itu pangkatnya dijumlahkan? Oke, misalkan di sini 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 itu berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2. Dan hasilnya, ayo kira-kira berapa hasilnya? Benar, 64. Oke, next, 2 pangkat 4 tambah 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Dan hasilnya adalah 64. Terbukti bahwa jika terdapat perkalian dari bilangan perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, jika terdapat pembagian dari 2 bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangkan.
Sifat yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Yang berikut contoh soal untuk sifat yang kedua. Misalkan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 dipangkatkan 3 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 1 sama dengan 4. Contoh berikut untuk sifat yang ketiga. Misalkan ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Sama dengan 64. Sifat yang berikut, jika terdapat 2 perkalian dari bilangan perpangkatan dengan bilangan pangkatnya yang sama, maka bilangan pokoknya dikalikan dipangkatkan bilangan pangkat. Misalkan A pangkat M kali B pangkat M itu sama dengan A kali B dipangkatkan M. Sifat yang berikut yaitu A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B dipangkatkan M untuk setiap B tidak boleh sama dengan 0. Nah, mungkin adik-adik semua bertanya, lalu bagaimana dengan pangkat yang negatif? Oke, coba perhatikan pola berikut. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, coba adik-adik perhatikan pola yang dibentuk dari perpangkatan ini. 16, 8, 4, 2. Kira-kira pola yang dibentuk adalah benar, dibagi 2. 16 ke 8 itu dibagi 2. 8 ke 4 itu juga dibagi 2. 4 ke 2 itu juga dibagi 2. Nah, kita dapat menggunakan pola ini untuk mencari 2 pangkat 0, 2 pangkat minus 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, dan seterusnya. 2 pangkat 0 dapat kita cari nilainya dengan 2 bagi 2, hasilnya 1. 2 pangkat min 1 dapat kita cari nilainya dengan 1 dibagi dengan 2, 1 per 2. 2 pangkat min 2 itu dapat kita cari nilainya dengan 1 per 2 dibagi 2, hasilnya 1 per 4. 2 pangkat min 3 dapat kita cari nilainya dengan 1/4 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1/8. Nah, dari hasil yang kita peroleh dapat kita tuliskan sebagai berikut. 1/2 dapat kita tuliskan dengan 1 per 2 pangkat 1. 1/4, 1 per 2 pangkat 2. 1/8, 1 per 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita dapat menentukan rumus dari bilangan pangkat negatif, yaitu misalkan ada A pangkat minus M, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Pada pola bilangan perpangkatan yang tadi kita lakukan, kita juga mendapatkan satu sifat bilangan perpangkat di mana jika A pangkat 0 itu sama dengan 1, untuk A tidak boleh sama dengan 0.